Kita lanjutan dari hadis yang ketiga tentang rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat, as-syahadah artinya persaksian. Persaksian adalah testimoni. Di pengadilan, orang kalau dimintai keterangan, yang pertama disumpah dulu, yang kedua ditanya. Ketika ia menjelaskan, penjelasannya disebut persaksian. Setelah ia menjelaskan, nanti akan dipanggil ke depan, dipertemukan si penuntut yang memberi keterangan dan si pengacara untuk melihat bukti-bukti, masuk pada pembuktian. Asy-syahadah juga berarti kasat mata. Maksudnya adalah kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Itu nyata, tidak ada keraguan. Nah, baik persaksian maupun kasat mata, dua-duanya harus punya bukti nyata. Dia harus ada pembuktian. Maka orang yang bersyahadat berarti telah bersumpah menerima Nabi sebagai Rasul, menerima Allah sebagai Tuhannya, dan itu satu paket. Maknanya adalah apabila mengaku dan bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan yang disembah dan Rasul adalah Nabi utusan Allah, apa yang dibawa oleh Rasul tentu menjadi yang harus diakui dan harus diikuti pula. Maka itulah ada yang menyebutkan syahadat adalah proklamasi, ikrar. Kemudian setelah ada ikrar, ia butuh demonstrasi atau aksi. Apakah aksinya, apakah amalnya yang harus kita lakukan? Berikutnya masuklah sholat. Sebutan kita sehari-hari terhadap sholat kita sebut sembahyang. Kurang tepat. Mengapa kurang tepat sholat disebut sembahyang? Karena yang kita sembah adalah Allah, bukan hyang, bukan Sang Hyang Widiwase. Dulu orang menyembah Sang Hyang Widiwase, orang-orang Hindu, maka disebutlah sembahyang. Yang kedua, di dalam Islam, kalau yang disebut menyembah itu adalah keseluruhan dari ucapan dan perbuatan kita sepanjang hidup kita. Maka menyembah Allah tidak hanya sewaktu sholat, tapi sewaktu kita melakukan pekerjaan yang lain pun termasuk dalam rangka menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia untuk menyembah. Maka menyembah Allah tidak hanya sholat. Bapak Ibu sekalian, sholat berasal dari kata sholah yang artinya doa. Maka sholat banyak di dalamnya bacaan doa. Kita perlu rezeki, duduk antara dua sujud ada bacaannya warzuquni. Kita perlu petunjuk, maka ada bacaan wahdini. Kita perlu kemaafan, maka ada bacaan wa'afini, dan seterusnya. Di sana ada doa di dalam sholat. Lalu karena sholat adalah doa, berarti kita punya permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang meminta
kepada yang maha tinggi, ia akan merendah, ia akan mensucikan diri. Oleh sebab itu, sholat adalah pembersih diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Masalus sholawatil khamsi kamasali nahrin jarin." Sholat yang 5 waktu seperti sungai yang mengalir. Gomrin ala babi ahadikum, melimpah di depan pintu rumah kamu. Yaghtasilu anhu kulla yaumin khamsa marrat. Kemudian kamu mandi di air sungai yang mengalir di depan rumah tadi 5 kali sehari semalam. Tentu bersih dia. Oleh sebab itu orang yang sholat bersih, lebih bersih dari yang tidak sholat. Dari hatinya, dari tubuhnya. Kalau tubuhnya bersih, benar, karena sebelum sholat ia berwudu. Ia cuci mukanya, ia cuci tangannya, ia cuci kakinya. Maka orang yang sholat, tidak pun hitam jidatnya, akan ketahuan mana yang sholat, mana yang tidak. Dari mana diketahui? Dari tutur katanya, dari gerak-geriknya, melambangkan ada beda antara yang sholat dengan yang tidak sholat. Kemudian sholat dari kata silat, artinya apa? Silaturrahim, hubungan kasih sayang. Maka orang yang tidak sholat berarti ia memutuskan hubungan dengan Allah. Orang yang sholat berarti ia menjaga hubungan dengan Allah. Baik dari kata sholat maupun dari kata silah, sholat bersifat membakar. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau membakar itu artinya menguatkan. Kalau Bapak Ibu membeli batu bata, yang Ibu tanya, batu batanya jangan yang kurang bakar ya. Kenapa? Karena semakin dibakar batu bata itu semakin kuat. Mengapa besi penyembelih itu mahal harganya? Karena ia lama dibakar. Jadi pembakaran dosa adalah kualitas yang didapat dari sholat. Semakin banyak orang sholat, semakin hilang dosanya, semakin bermutu orangnya, semakin baik kualitasnya. Oleh sebab itu, mertua yang mencari menantu, ia akan bertanya, kalau dia tahu harga, ia akan bertanya, sholatnya apakah rajin, bukan gajinya apakah besar. Kenapa? Karena ia tahu kualitas seseorang ada pada sholat. Oleh sebab itu, aqimis sholata torofain nahar, dirikanlah sholat pada kedua tepi pagi dan petang, wa zulufan minal lail, dan bagian permulaan dari malam. Innal hasanata yuzhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan akan menghilangkan kejahatan. Maksudnya apa? Semakin banyak orang sholat, ia akan semakin baik, insya Allah. Di sisi lain, pada ruhani itulah dia, membuat orang jadi baik, membuat orang jadi suci, membuat dosanya jadi bersih. Pada segi jasmani, sholat juga ada kesehatan. Sudah banyak yang membahasnya. Kalau orang dalam sujud, darahnya akan lebih mengalir kuat ke arah bagian kepala. Begitu ia tegak lagi, darahnya pun mengalir lebih kencang turun ke bawah. Maka orang yang rajin sholat, insya Allah lebih stabil darahnya, tidak terlalu tinggi darahnya dan sebagainya. Itu banyak dibahas dari sisi kesehatan. Belum lagi dari sisi gerakan. Bapak Ibu boleh lihat apa gerakan-gerakan yang membuat antara lain menjaga saraf terjepit supaya sehat.
itu disebutkan ditemukan nanti sholat gerakan-gerakannya itu antara lain pada ruku, maka kita buat gerakan rukunya yang baik. Pada tasyahud akhir, maka kita buat tasyahud akhirnya yang baik. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, sholat memiliki hikmah yang banyak. Oleh sebab itu, marilah kita sholat terus menerus insya Allah. Demikian kajian kita pagi ini. Mohon maaf apabila ada kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.